Mau suka atau nggak suka sama Donald Trump, satu hal itu pasti, tindakannya bukan asal-asalan. Ya, di balik semua kontroversi dan judul berita yang heboh, sebetulnya ada sebuah strategi yang konsisten. Nah, di sini kita bakal coba bedah cetak birunya. Bukan buat menghakimi, tapi buat benar-benar ngerti cara kerjanya. Utamakan Amerika. Slogan ini bukan cuma kata-kata kampanye loh. Ini adalah kunci buat memahami setiap keputusan yang dia ambil. Kalimat ini itu ibarat filter buat semua kebijakan luar negeri dan ekonominya. Sebuah janji yang ternyata berhasil menggerakkan jutaan orang. Para pendukungnya lihat dia sebagai pahlawan, sementara para pengkritiknya lihat dia sebagai ancaman. Tapi keduanya setuju satu hal, sosok ini nggak bisa diabaikan. Nah, untuk bisa paham, kita perlu geser dulu emosi kita sebentar, dan lihat ini seperti papan catur. Kita analisis tiap langkah dan strategi di baliknya. Oke, pertama-tama kita harus paham perannya sebagai sosok disrupsi atau pendobrak. Dia itu nggak main ikut aturan yang sudah ada, dia datang justru untuk merombak total bangunannya. Kebijakannya bukan buat didiskusikan dengan sopan, tapi dirancang untuk memaksa dunia bereaksi. Dan disinilah kuncinya. Banyak banget yang gagal paham soal dia karena mereka melihatnya murni sebagai politisi. Tapi coba deh kita ganti lensanya dan lihat dia sebagai seorang pengusaha yang terjun ke arena politik. Tiba-tiba semuanya jadi lebih masuk akal. Ini perbedaan yang fundamental banget. Jadi gimana sih pola pikir pengusaha ini bisa terbentuk? Jawabannya ada di perjalanannya. Jauh sebelum dia masuk ke dunia politik. Justru pengalaman-pengalaman inilah yang membentuk cara dia melihat dunia. Coba bayangin tumbuh besar di hutan beton New York, di mana setiap deal properti itu ibarat pertarungan. Gak ada ruang buat ragu-ragu, yang ada cuma untung dan rugi. Nah, pola pikir ini kemudian diperkuat di depan jutaan penonton TV, di mana dia membangun citra sebagai bos super tegas yang terkenal dengan kalimat "You're fired", seorang pemimpin yang gak takut buat memotong kerugian. Perbedaan ini mengubah segalanya. Politisi tradisional itu biasanya cari kompromi ideologis. Buat mereka, diplomasi itu tujuannya. Tapi buat Trump, diplomasi itu cuma salah satu alat di kotak perkakasnya. Tujuannya bukan konsensus, tapi deal terbaik. Kalau sebuah perjanjian nggak menguntungkan, ya harus diubah atau dibatalkan. Sesimpel itu. Terus gimana caranya pola pikir untung rugi ini diubah jadi sebuah gerakan politik? Jawabannya ada dalam satu slogan yang sangat kuat, yang berhasil mengubah keluhan menjadi sebuah kebijakan. Utamakan Amerika. Trump itu nggak muncul tiba-tiba. Dia masuk di saat banyak warga Amerika merasa ditinggalkan oleh globalisasi. Dia melihat sebuah negara yang menurutnya menanggung beban dunia, baik secara militer maupun ekonomi, tapi nggak dapat imbalan yang setimpal. Bagi dia, ini adalah kesepakatan yang buruk. Nah, doktrin utamakan Amerika inilah jawabannya atas kesepakatan buruk tadi. Ini semacam filter sederhana yang dia terapkan ke setiap kebijakan. Apakah ini menguntungkan Amerika secara langsung? Kalau jawabannya tidak, ya kebijakannya ditolak atau diubah. Simple. Dia nggak pakai bahasa yang ribet-ribet atau istilah yang rumit. Dia menyederhanakan masalahnya, Amerika yang kerja keras, tapi negara lain yang menikmati hasilnya. Narasi yang sederhana ini, walaupun kedengarannya kasar, justru sangat efektif menjangkau banyak orang dan memposisikan dirinya sebagai orang luar yang datang untuk memperbaiki semuanya. Oke, jadi gimana wujud nyata dari doktrin utamakan Amerika ini? Nah, disinilah kita bisa lihat gimana politik internasional diperlakukan persis kayak negosiasi bisnis, di mana setiap kesepakatan itu ada hitung-hitungannya. Begitu menjabat, pendekatannya itu mirip banget kayak CEO baru yang ngambil alih perusahaan yang lagi rugi. Langkah pertamanya, audit total. Semua perjanjian, aliansi, dan komitmen internasional dievaluasi pakai satu metrik sederhana. Ini untung nggak buat Amerika. Kalau nggak, ya harus dinegosiasi ulang. Kalau negosiasinya gagal, dia siap buat keluar. Kalau mau lihat strategi transaksional ini beraksi, kita nggak usah cari jauh-jauh. Venezuela adalah contoh utama di mana politik, kekuasaan, dan sumber daya alam itu saling terkait erat. Di permukaan, kelihatannya Amerika menekan rezim Maduro atas nama demokrasi. Tapi di baliknya, ada perhitungan transaksional yang dingin. Venezuela itu duduk di atas cadangan minyak terbesar di dunia. Jadi tekanan politik dan sanksi ekonomi menjadi alat tawar untuk mendapatkan pengaruh atas aset energi yang super krusial ini. Ini adalah permainan tingkat tinggi antara energi, politik, dan pengaruh global. Contoh kedua, yang awalnya mungkin kedengaran kayak lelucon buat banyak orang, adalah ketertarikannya buat membeli Greenland. Tapi di balik keanehannya itu, sebetulnya ada logika strategis yang sangat tajam. Waktu Trump terang-terangan bilang minat beli Greenland, banyak kan yang ketawa. Tapi ini bukan lelucon,
Ini adalah langkah seorang pebisnis properti di panggung global mengakuisisi real estate strategis sebelum nilainya meroket akibat pergeseran kekuatan dunia. Jadi kenapa sih Greenland ini begitu penting? Ada 3 alasan utama. Pertama, jalur pelayaran baru di Arktik yang mulai terbuka karena es mencair. Kedua, akses ke cadangan mineral langka yang vital banget buat teknologi masa depan. Dan yang ketiga, posisinya strategis banget secara militer. Arktik ini adalah arena baru perebutan pengaruh kekuatan besar, dan Greenland adalah properti utamanya. Semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar. Apakah pendekatan model begini cuma gaya personal seorang Trump, atau ini jangan-jangan awal dari sebuah pedoman baru dalam politik global? Ya, kalau mau menilai dampaknya, itu selalu tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. Bagi pendukungnya, dia adalah pahlawan yang akhirnya berani menyuarakan kepentingan bangsanya. Tapi bagi para pengkritiknya, dia adalah sumber kekacauan yang merusak tatanan dunia yang sudah dibangun puluhan tahun. Keduanya adalah perspektif yang valid dan sama-sama kuat. Tapi, ada satu dampak yang nggak bisa dibantah, mau suka atau nggak suka, Trump itu mengubah aturan main. Dia memaksa setiap negara, baik itu sekutu maupun musuh, untuk membuang buku pedoman lama mereka dan menghitung ulang setiap langkah kalau mau berhadapan dengan Amerika. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah refleksi penting tentang kekuasaan. Strateginya membuktikan bahwa di panggung dunia, menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan itu terkadang jauh lebih berpengaruh daripada menjadi pihak yang disukai oleh semua orang. Pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi tentang apakah Trump itu baik atau buruk. Pertanyaannya adalah, apakah dia ini sebuah anomali, sebuah keanehan, atau justru awal dari sebuah tren baru? Apakah era diplomasi dan kompromi global sedang digantikan oleh politik transaksional yang keras? Suka atau tidak, Donald Trump mungkin bukan yang memulai pergeseran ini, tapi dia jelas yang menginjak pedal gasnya dalam-dalam.